Stop Press. Tahukah Anda konten majalah Dalian Natolu edisi 222 Januari 2026? Silakan simak berikut ini. Majalah Dalian Natolu edisi 222 Januari 2026 menemui pembaca dengan berbagai berita pelaku seni Batak, mamiakon batu ujahan, nasional, kerjasama, bantuan, peresmian, seminar, kepedulian, pelatihan, pariwisata, rohani, cerpen, daerah, dan lainnya. Salam redaksi. Hitaan Leonard Junior, pemimpin redaksi majalah Dalian Natolu, mengatakan untuk edisi bulan Januari 2026, pihaknya menyajikan pelaku seni berkiprah di daerah, mamiakon batu ujahan gereja HKBP, nasional, kerjasama, bantuan, peresmian, seminar, kepedulian, pendidikan, pelatihan, pariwisata, budaya, rohani, cerpen, daerah, bona pasogit, dan lainnya. Laporan utama. Takas Taruliasi Hutauru, Ketua DPC Parbi Tapanuli Utara, memiliki obsesi sebagai pelaku seni ke depan untuk memunculkan penyanyi dan musisi Batak, khususnya dari Tapanuli Utara, yang bisa meraih karir ke jenjang nasional dan internasional. Mereka membuat berbagai program. Pihaknya akan menggelar Parbi Voice yang disponsori Yayasan NPS pada bulan April 2026 mendatang di Tarutung. Laporan khusus. Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST, Eporus HKBP, melayani mamiakon batu ujahan dan mangopoi atau peresmian gedung baru HKBP Resort Jati Sampurna Bekasi. Kegiatan ini merupakan bagian dari tradisi HKBP untuk menegaskan pondasi ajaran gereja. Eporus menyerukan agar warga HKBP membangun kepedulian dan empati bagi korban terdampak bencana di Sumatera. Nasional. Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia, didampingi Gubernur Sumatera Utara, meninjau gudang logistik posko bencana Tapanuli Tengah Sibolga di Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Suwondo, Medan. Wakil Presiden menginstruksikan agar data penerimaan dan penyaluran bantuan dikelola secara transparan dan terintegrasi sehingga pengawasan logistik dapat dilakukan secara akurat oleh semua pihak. Kerjasama Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Hainan, Indonesia dan Tiongkok segera terwujud menjadi sister provinsi sebagai peluang besar penguatan kolaborasi. Kerjasama ini membuka peluang besar bagi penguatan kolaborasi di berbagai sektor strategis, terutama pada komoditas obat herbal, bioteknologi, serta pertanian. Diperkirakan peningkatan nilai ekspor Sumatera Utara ke Hainan mencapai 500 juta US dollar. Peresmian. Luhut Binsar Panjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, meresmikan gedung Sopo Godang Mamre HKBP Nenggolan. Dia berpesan kepada jemaat untuk terus bertumbuh dan berkembang dalam iman, rajin beribadah, kompak, dan jangan berhenti berbuat baik. Dia juga mengajak seluruh jemaat untuk melestarikan lingkungan yang merupakan salah satu program Eporus pimpinan jemaat HKBP. Bantuan. Huria Kristen Batak Protestan bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Angkatan Udara Republik Indonesia menyalurkan bantuan darurat dengan menggunakan helikopter ke dua desa yang masih terisolasi pasca bencana, yakni Desa Siantar Naipospos dan Desa Sitahuis di Tapanuli Utara. Upaya ini dilakukan untuk memastikan masyarakat di kedua desa yang terdampak bencana tetap mendapatkan kebutuhan pokok secara cepat, aman, dan terkoordinasi. Seminar Panitia Natal Nasional 2025, Ketua Marwarar Sirait, menggelar rangkaian seminar Natal Nasional yang berlangsung di 9 kota di Indonesia, mengusung tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga.
Mereka ingin menghadirkan dialog membangun tentang bagaimana keluarga Indonesia dapat terus kuat, saling mendukung, dan tetap menjadi tempat pertama di mana nilai kasih dan harapan itu tumbuh. Pelatihan Dekranasda Sumatera Utara, Ketua Kahiyang Ayu, menggelar pelatihan desain berbasis motif ulos bagi 60 perancang muda dari Tapanuli Utara. Ulos tidak hanya sekedar kain yang menyimpan nilai, identitas, dan cerita, tetapi menjadi karya fashion modern diminati pasar. Pelatihan ini menambah keterampilan para desainer dalam memadukan wastra daerah menjadi produk menarik tanpa meninggalkan makna tradisi. Kepedulian Raffi Ahmad, staf khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, menyalurkan bantuan senilai 5 miliar rupiah untuk penanganan korban banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera Utara. Penyerahan itu dilakukan Prio Bagja bersama tim, sementara Raffi Ahmad mengikuti secara virtual yang diterima langsung Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Raffi Ahmad menyampaikan doa dan dukungan kepada masyarakat Sumatera Utara. Pendidikan Pemerintah Kabupaten Karo bekerjasama dengan Tanoto Foundation memperkuat ekosistem pendidikan melalui sejumlah inisiatif. Salah satunya adalah peluncuran sistem informasi pengawas sekolah Erlajar Segedang Gelu dalam peringatan Hari Guru Nasional 2025 di Kabupaten Karo. Ini sebuah sistem yang dirancang sebagai instrumen dalam pengambilan data secara lebih sistematis, terstruktur, dan terintegrasi. Bona Pasogit, Dr. Jonius TP Huta Barat SSI MSI, Bupati Tapanuli Utara, mendistribusikan bantuan ke desa terisolir pakai helikopter TNI untuk menjangkau wilayah masih sulit diakses melalui jalur darat. Upaya ini diharapkan memberi kelegaan bagi masyarakat yang sangat membutuhkan pertolongan. Ini menjadi bentuk keseriusan pemerintah daerah memastikan warga terdampak tidak dibiarkan menghadapi situasi darurat sendirian. Pariwisata Pandiko Timotius Gultom ST, Bupati Samosir, resmi secara langsung membuka dengan melakukan pengguntingan pita dan penandatanganan prasasti objek wisata daerah tujuan wisata Palobuan. Dibangunnya gedung di daerah tujuan wisata ini hasil perhatian Menteri Pariwisata dengan anggaran 7 miliar lebih. Bupati bangga apabila kehadiran objek ini membawa peningkatan ekonomi bagi masyarakat. Syukuran Wesley Silalahi SA MKN, Wali Kota Pematang Siantar, menghadiri acara syukuran dan pesta rakyat dalam rangka penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Tuan Rondakhaim Saragi dengan mengatakan tugas bersama menjaga dan meneruskan warisan sejarah. Dia mengajak untuk mengangkat kembali kisah perjuangan, memperkuat identitas budaya, dan menyebarkan semangat kepahlawanan. Rohani Pendeta Dr. Luhut P. Kutajulu MTH, Pendeta Emeritus HKBP, menyajikan tulisan selamat berteman. Bullying terjadi karena berbagai faktor, termasuk ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban, pengaruh lingkungan, keluarga dan teman sebaya, kurangnya empati, dan faktor internal individu seperti kurang percaya diri pada korban atau rasa ingin berkuasa pada pelaku. Cerpen Rosdiana Hutapea SPD, cerpenis wanita Batak, menyajikan cerita pendek dengan judul Akhirnya Luka Itu Terbebat. Kaisarina yang sudah terbangun bangkit dan mendekati ibunya lalu membisikkan sesuatu. Oh, bisa sayang, kenapa tidak? Itu kan adikmu. Anugerah dari Tuhan saat kita berkubang duka dan air mata. Mama beri namanya Nathanael. Artinya anugerah Tuhan. Mendekatlah ke sana, ciumlah. Rohani Pendeta Tonggor Sian MTH, Pendeta Gereja Kabar Baik Indonesia,
menyajikan tulisan Gereja dalam Pusaran Kecerdasan Buatan bagian pertama. Penulis menyoroti dalam pemahaman rumpun teologi Kristen yang berlandaskan Alkitab dalam merespon perkembangan teknologi komputer yang melahirkan suatu terobosan baru, yaitu kecerdasan buatan artificial intelligence. Kolom Dr. H.P. Panggabean SHMS, Hakim Agung Republik Indonesia tahun 2002, menyajikan tulisan Peranan Lembaga Adat Desa menjalankan fungsi sebagai mitra kerja pemerintahan desa yang mandiri dan peranan sebagai subjek hukum. Bagian kedua terakhir, yang berhak menuntut ganti rugi dan pembatalan SK Kementerian Kehutanan tentang izin HPH kepada PT TPL semenjak tahun 1983. Demikian DNT TV Channel menyampaikan konten Majalah Dalian Natolu edisi 222 Januari 2026. Semoga dapat menyenangkan hati para pembaca sekalian. Bagi yang ingin berlangganan, silakan hubungi kami segera. Info lebih lanjut dapat menghubungi 0858 1024 0568 melalui WhatsApp. Kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua. Salam sukses dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, like, komen, dan share konten YouTube ini.